vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini Putramu Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sabda pentingnya keutuhan keluarga dan tidak diperbolehkannya melakukan perceraian bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah secara sah. Dalam tradisi Gereja Katolik Roma, bahkan perkawinan diangkat menjadi sakramen, yakni tanda dan sarana kasih-Mu sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Semoga sabda yang disampaikan Putra-Mu bermanfaat bagi keluarga-keluarga, terutama pasangan suami istri yang saat ini berada dalam bahaya-bahaya perceraian. Mereka diingatkan dan menyadari betapa keutuhan, perdamaian, dan cinta kasih yang saling mengampuni dalam kerahiman kasih-Mu sendiri mampu memulihkan perkawinan yang utuh, yang suci, dan sakramen. Berkatilah keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Mereka senantiasa Kau jaga, Kau lindungi keutuhannya, dapat saling memahami dan mengampuni di dalam kekurangan-kekurangan yang ada, mempersembahkan keluarga hanya kepada penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita baca Injil Markus bab 10 ayat 1-12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini secara khusus bicara tentang boleh nggak bercerai. Yesus menegaskan tidak boleh. Ketika orang-orang Farisi yang mau mencoba Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus, apakah boleh menceraikan istri atau tidak, Yesus mengajak mereka untuk berpikir dalam konteks hukum Musa. Menurut Musa bagaimana? Jawab Yesus. Dan mereka seakan-akan mendapatkan celah. Oh, Musa mengizinkan kita menceraikan pasangan kalau berbuat zina. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Musa memberikan hukum itu karena hatimu tegar tengkuk. Ketegaran hati itu yang membuat Nabi Musa memberikan izin untuk bercerai. Tapi kemudian Yesus menegaskan bahwa sejak awal mula Allah mengendaki persatuan suami istri itu yang tak terceraikan, indissolubilitas. Maka itulah yang dipertahankan dalam tradisi dan juga ajaran gereja Katolik. Kita tidak pernah mengizinkan yang namanya perceraian. Gereja Katolik, hukum gereja Katolik berdasarkan bacaan Injil dan sabda Yesus sendiri tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, alih-alih melakukan perceraian, pasangan-pasangan suami istri yang sedang mengalami kesulitan diajak untuk berekonsiliasi, memulihkan kembali pada janji perkawinan suci yang mereka ucapkan pada saat saling mengucapkan janji pernikahan itu di upacara perkawinan mereka. Perceraian dilarang dan kita dipanggil untuk mempersembahkan kehidupan keluarga dalam persatuan dengan kasih Kristus sendiri. Ada pengorbanan-pengorbanan yang dipersembahkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami tantangan dan kesulitan, duduk bersama dalam keheningan dan doa, mencari solusi terbaik, bukan perceraian, tetapi rekonsiliasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau ada orang yang tetap nekat bercerai, lalu menikah lagi, tentu dalam pandangan gereja Katolik, perkawinan itu tidak pernah bisa diterima dan tidak pernah dianggap sebagai perkawinan yang sah selagi pasangannya masih hidup. Ini jelas dan tegas sebagai ajaran yang kita hidupi sampai hari ini. Semoga keluarga-keluarga yang sedang mengalami tantangan, kesulitan, senantiasa diberkati Tuhan, diberi cara terbaik untuk berekonsiliasi kembali, membangun hidup keluarga sebagai cara hidup yang suci, bukan berarti bahwa tanpa kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu dibawa sebagai persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Semoga keluarga-keluarga panjenengan selalu diberkati Tuhan yang saat ini sedang berada dalam kesulitan-kesulitan. Bawalah kesulitan-kesulitan itu di dalam doa, dalam semangat perdamaian, dalam kerukunan sebagai pasangan-pasangan yang diberkati Tuhan. Terutama bagi keluarga-keluarga yang sudah mempunyai anak, ingat anak yang menjadi buah dari perkawinan itu. Bagi yang saat ini dalam perkawinan-perkawinan yang terjadi sesudah perceraian, semoga Tuhan memberikan kesadaran baru kepada yang bersangkutan. Kalau pasangannya masih hidup, sekali lagi
perkawinan yang sah tidak pernah bisa diceraikan. Tentu persoalan-persoalan ini tidak hanya bisa diucapkan begitu saja, maka pasti ada solusi terbaik di dalam gereja Katolik. Saya mendampingi beberapa keluarga yang meskipun sudah mengalami perceraian dan kemudian bahkan hidup dengan orang lain, bahkan sudah mempunyai anak juga dengan pasangan yang kedua, meninggalkan pasangan pertama yang sudah juga punya anak pula, tetapi nyatanya mereka bisa dipulihkan, bisa didamaikan dengan cara yang bijaksana. Tentu dalam hal ini memang dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan cinta yang suci dari kedua belah pihak. Tak ada yang mustahil, faktanya terjadi bahwa meskipun sudah menikah lagi, bahkan sudah punya anak, tapi pasangan pertama tetap menerima dan kemudian dipulihkan kembali, bahkan ketika suaminya sudah dalam keadaan tidak berdaya, diterima kembali, dan pasangan yang kedua mengikhlaskan pula dengan segala kesadaran dan pertobatan yang terjadi. Saling pengertian bertumbuh dalam kesulitan itu, dan ini tidak mustahil. Nyatanya itu terjadi dalam gereja Katolik. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua, khususnya keluarga-keluarga yang saat ini sedang berada dalam kesulitan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.